Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari. Di sini saya sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan tentang pengertian LKPD, di mana pengertian lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dan meningkatkan prestasi belajar. Lembar kerja peserta didik merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh peserta didik sebagai fasilitas dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Mutia Syariza, NIM E1 E01980. Nah, saya akan menjelaskan manfaat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Manfaatnya yaitu yang pertama, mempermudah guru untuk mengelola proses belajar. Yang kedua, membantu guru untuk mengarahkan peserta didik dalam menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok kerja. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan sikap ilmiah, serta membangkitkan minat peserta didik terhadap alam sekitarnya. Yang keempat, memudahkan guru untuk memantau keberhasilan peserta didik untuk mencapai sasaran belajar. Nah, itulah manfaat dari LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Deva Januartika Da Silva. Di sini saya berperan sebagai pemateri kedua, bertugas untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan atau manfaat penggunaan dari LKPD. Yang dimana manfaat dari penggunaan LKPD itu yang pertama, satu, memberikan pengetahuan sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang kedua, mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disajikan atau yang telah disampaikan. Nah, yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan materi pelajaran yang sulit disampaikan secara lisan. Nah, yang keempat, membantu peserta didik dalam memperoleh catatan materi yang dipelajari melalui kegiatan pembelajaran sebelumnya atau pembelajaran setelahnya. Nah, di sini manfaat LKPD ini bisa bermanfaat juga bagi guru dan siswa sekaligus. Nah, manfaat bagi guru, LKPD bisa menjadi bahan ajar pendukung. Selain buku teks, LKPD juga bisa menjadi media yang membantu guru memudahkan kegiatan pembelajaran sehingga menjadi lebih efektif, efisien, serta terarah. Nah, adapun manfaat spesifik yang bisa didapatkan oleh siswa dalam penggunaan LKPD ini adalah membantu mereka menjadi lebih aktif. Tugas-tugas dalam LKPD juga bisa membantu siswa untuk meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Hal itu bisa terjadi karena diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Jadi siswa menjadi punya kesempatan untuk berkomunikasi secara besar terhadap teman-teman di sekitar dan gurunya juga. Nah, penggunaan LKPD juga bisa membantu meningkatkan kemampuan berinteraksi siswa karena ada beberapa tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Selain itu, LKPD juga bisa membantu siswa dalam belajar mandiri. Hal itu dikarenakan LKPD juga berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai materi yang akan dibahas dan materi yang sudah dibahas. Jadi, siswa lebih dapat menguasai materi yang akan dibahas setelahnya ataupun materi yang telah dibahas sebelumnya. Sekarang dapat disimpulkan bahwa manfaat LKPD atau penggunaan dari lembar kerja peserta didik LKPD ini adalah proses pembelajaran tidak memakan waktu yang lama sebab kegiatan pembelajaran sudah tersetting dengan baik sehingga seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
Nah, selain itu, lembar kerja peserta didik atau LKPD juga melatih peserta didik untuk mengembangkan karakter gotong royong atau kerjasama peserta didik dalam aktivitas kegiatan pembelajaran. Peserta didik juga dapat terampil dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, serta dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD, siswa dapat berani untuk tampil ke depan kelas dan mempresentasikan hasil dari pekerjaan mereka masing-masing, sehingga mental peserta didik dapat terarah dan dapat berkembang dengan baik sesuai dengan amanah yang harus dikembangkan dalam pembelajaran berbasis kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Tri Oktaviani. Di sini saya sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan materi mengenai bentuk LKPD. Nah, di sini LKPD yang akan dikembangkan memiliki beberapa macam bentuk yang dapat digunakan sebagai bahan acuan sifat LKPD yang akan dikembangkan. Nah, di sini menurut Andi Prastowo, LKPD dikelompokkan menjadi 5 macam bentuk, yaitu yang pertama, LKPD yang dapat membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Nah, maksud dari pernyataan tersebut adalah di dalam suatu pembelajaran pasti terdapat beberapa siswa yang belum paham mengenai konsep tertentu. Maka dari itu, dengan adanya LKPD ini diharapkan siswa dapat terbantu dalam pemahaman suatu konsep yang telah ada. Yang kedua, ada LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah LKPD dibentuk menjadi semenarik dan sejelas mungkin. Nah, dengan adanya LKPD sendiri sangat cocok jika digunakan sebagai mengintegrasikan suatu konsep yang telah ada untuk pembelajaran siswa tersendiri. Nah, maka dari itu LKPD dapat memfokuskan siswa kepada suatu konsep lalu mengintegrasikannya dalam kehidupan dan lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga ada LKPD sebagai penuntun belajar. Maksud dari penuntun belajar ini adalah LKPD sebagai penuntun pembelajaran yang bermaksud sebagai penunjuk arah jika terdapat 1 atau 3 siswa yang masih belum paham mengenai konsep yang ada. Di dalam LKPD inilah siswa akan terbantu untuk menerapkan suatu konsep yang telah ada sebagai penuntun belajar di konsep-konsep berikutnya. Nah, yang keempat ada LKPD sebagai penguatan. Dalam sebuah pembelajaran tentunya tidak sedikit siswa yang tidak paham ya mengenai suatu konsep yang telah ada dan suatu materi yang telah disampaikan. Maka dari itu dengan adanya LKPD ini diharapkan siswa dapat mendapatkan penguatan materi dari konsep yang telah ada. Dan yang terakhir ada LKPD sebagai petunjuk praktikum. Di sini pasti tidak sedikit ya guru yang menggunakan LKPD sebagai bahan menguji siswa. Menguji dalam arti melatih daya ingat dan menguji uji praktikum pembelajaran yang berlangsung maupun yang akan berlangsung. Nah, itu tadi adalah 5 macam bentuk LKPD yang sudah dikembangkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya yang akan menjelaskan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kelima yang akan membahas mengenai syarat-syarat dari LKPD. Jadi, syarat LKPD yang pertama yakni ada syarat didaktik, yaitu mengatur tentang penggunaan LKPD secara universal sehingga dapat digunakan baik untuk peserta didik yang lamban maupun yang pandai. Syarat yang kedua yakni ada syarat konstruksi, yaitu mengatur tentang penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, dan kejelasan, yang dimana menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, menggunakan susunan kalimat yang sederhana, jelas, dan singkat atau tidak berbelit-belit, dan memiliki tujuan yang jelas, susunan yang sistematis, dan memiliki identitas yang jelas agar memudahkan dalam pengadministrasian, karena pada hakikatnya harus tepat dalam arti dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Syarat yang ketiga yaitu syarat teknik yang mengatur tentang penyajian LKPD seperti tulisan, gambar, dan penampilan, yang dimana menggunakan
huruf yang tebal sesuai dengan topik, jumlah kata lebih dari 10 dalam satu baris, dan terdapat gambar yang jelas dan detail sehingga dapat menyampaikan pesan secara efektif, dan juga tampilan disusun sedemikian rupa agar lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Octaviana Wirawan dari kelompok 3, pemateri ke-6 yang akan menjelaskan mengenai langkah penyusunan LKPD. Langkah penyusunan LKPD ada 4 langkah. Langkah pertama yaitu melakukan analisis kurikulum, di mana langkah ini bertujuan untuk menentukan materi mana saja yang memerlukan bahan ajar LKPD. Pada umumnya, dalam menentukan materi, langkah analisisnya dilakukan dengan cara melihat materi pokok, pengalaman belajar, dan materi yang diajarkan serta mencermati kompetensi yang mesti dimiliki oleh peserta didik. Langkah kedua yaitu menyusun peta kebutuhan LKPD. Peta kebutuhan LKPD sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah LKPD yang harus ditulis serta melihat urutan LKPD. Urutan LKPD sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas penulisan. Langkah ini biasanya diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber belajar. Langkah ketiga, menentukan judul LKPD. Judul LKPD ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi dasar, materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul LKPD apabila kompetensi tersebut tidak terlalu besar. Besarnya kompetensi dapat dideteksi dengan cara diuraikan ke dalam materi pokok mendapatkan 4 materi pokok, maka kompetensi tersebut dapat dijadikan satu judul LKPD. Langkah keempat itu penulisan LKPD, di mana penulisan LKPD ini terdapat 4 tahapan. Tahapan pertama dengan merumuskan kompetensi dasar. Perumusan kompetensi dasar biasanya diturunkan langsung dari kurikulum yang berlaku. Tahapan kedua menentukan alat penilaian, di mana penilaiannya didasarkan pada kompetensi. Tahapan ketiga, menyusun materi. Dalam penyusunan materi, hal yang penting diperhatikan adalah materi yang akan dicapai. Tahapan keempat, memperhatikan struktur LKPD. Struktur LKPD harus dipahami, karena jika salah satu dari struktur itu hilang, LKPD tidak akan terbentuk dengan baik. Adapun struktur tersebut terdiri dari 6 komponen, yaitu judul, petunjuk belajar untuk peserta didik, kompetensi yang akan dicapai, informasi-informasi pendukung, tugas, dan langkah-langkah kerja, serta penilaian peserta didik. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai pemateri terakhir dengan NIM E1E019085. Nah, di sini saya akan membahas mengenai contoh LKPD 1 kegiatan pembelajaran. Di sini saya mengambil contoh LKPD dari kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran 2. Nah, di dalam LKPD kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran 2 ini, pembelajaran 2 ini mempunyai 2 mata pelajaran, yang itu Bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum itu, saya akan menyebutkan dulu di dalam LKPD itu ada apa saja. Yang pertama itu ada petunjuk soal, kemudian ada kompetensi dasar atau KD, lalu ada indikator, kemudian juga ada peta konsep, alat dan bahan, langkah kerja, dan tugas yang akan diberikan oleh siswa, dan yang terakhir itu ada penilaian. Nah, jadi di dalam contoh LKPD kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran 2, yang pertama itu di dalam LKPD-nya ada petunjuk. Nah, di dalam LKPD itu petunjuknya itu berupa berdoalah sebelum melakukan kegiatan, kemudian tulislah identitas kalian seperti nama, kelas, sekolah. Nah, di situ murid akan menuliskan namanya, lalu kelasnya, dan juga sekolahnya. Lalu petunjuk yang berikutnya, baca petunjuk kegiatan atau soal dengan cermat. Nah, di LKPD itu siswa akan diminta untuk membaca soal itu dengan cermat, dan yang terakhir petunjuknya adalah lakukan kegiatan dan kerjakan soal dengan cermat dan tepat. Nah, selanjutnya di dalam LKPD itu ada
materi. Nah, di LKPD kelas 3 tema 3 subtema 4 pembelajaran 2 itu ada 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, materi yang di dalam LKPD-nya itu yang pertama pada Bahasa Indonesia yaitu menggali informasi tentang perubahan wujud benda, kemudian manfaat wujud benda di sekitar lingkungan kita, lalu menyimpulkan informasi terkait perubahan wujud benda. Nah, kemudian pada pelajaran PPKN-nya itu materinya adalah memahami keberagaman di sekitar kita, kemudian contoh keberagaman di sekitar kita. Selanjutnya, setelah materi ada KD kompetensi dasar di dalam LKPD. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran juga. Kemudian setelah tujuan pembelajaran, materi di dalam LKPD-nya itu, nah yang pertama pada pelajaran Bahasa Indonesia, yang pertama itu siswa diminta untuk melihat atau menyimak video, kemudian guru menyematkan atau menambahkan link pada LKPD siswa yang akan langsung terhubung dengan YouTube. Nah, nanti di YouTube itu siswa akan bisa menonton video yang terkait dengan materi di dalam LKPD. Kemudian guru menambahkan sebuah kalimat atau sebuah teks di dalam LKPD yang nantinya akan menjadi petunjuk siswa untuk menjawab soal. Selanjutnya, pada mata pelajaran PPKN itu guru akan memberikan tugas berupa tabel. Nah, nanti siswa itu akan menjawab tabel yang ada dalam LKPD itu. Nah, materinya itu yang sudah dipaparkan oleh guru di dalam LKPD-nya. Nah, dan yang selanjutnya yaitu ada penilaian. Nanti di dalam penilaian ini guru yang akan menilai sesuai dengan jawaban yang telah dijawab atau ditulis oleh siswa pada LKPD-nya. Sekian penjelasan dari saya mengenai contoh LKPD 1 kegiatan pembelajaran. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.